Mantap. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu sistem perbankan di Indonesia? Terus menurut kalian gimana nih? Daripada bingung, mending mari kita sama-sama bahas yuk. Kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata perbankan? Apakah uang, emas, kartu ATM, atau buku tabungan? Ya, itu semua benar adanya. Tetapi kita di sini tidak membahas tentang mereka. Hanya saja kita akan membahas yang berkaitan dengan mereka mulai dari Yang pertama adalah sistem moneter di Indonesia, yang kedua adalah asal mula kegiatan bank di Indonesia, yang ketiga adalah pengertian bank, yang keempat adalah sejarah perbankan di Indonesia, yang kelima adalah sejarah bank pemerintah, yang keenam adalah kondisi bank sebelum deregulasi, dan yang ketujuh adalah kondisi bank sesudah deregulasi. Sistem moneter adalah hubungan kait-mengkait antara lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang keuangan atau moneter. Juga merupakan sumber uang primer bagi perbankan, pemerintah, maupun bagi masyarakat. Tujuan sistem moneter yaitu mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Fungsi sistem moneter yaitu melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efektif dan efisien, menjadikan perantaran atau intermediari antara menyimpan sebagai pemilik dana dengan penanam modal sebagai pemakai dana, menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Pelaku sistem moneter yaitu pelaku utama 1. Kelompok kreditur yang menawarkan dana, 2. Kelompok debitur yang membutuhkan dana. Pelaku sistem moneter berdasarkan peran yaitu proses penciptaan uang. 1. Otoritas moneter, bank sentral dan pemerintah. 2. Lembaga keuangan, bank dan non-bank. 3. Masyarakat, rumah tangga dan produsen. Peran otoritas sistem moneter yaitu sebagai sumber awal terciptanya uang beredar. Otoritas moneter merupakan sumber penawaran uang kartal yang menjadi sumber untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap uang. Peran otoritas moneter juga sebagai reserve bank. Peran lembaga keuangan sistem moneter. Apa sih lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan memiliki pengertian yaitu badan-badan yang melaksanakan kegiatan di bidang keuangan, yaitu mengelola penarikan uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan. Lembaga keuangan sendiri dapat berbentuk bank atau non-bank. Peran utama dari bank dan lembaga keuangan non-bank adalah sebagai sumber penawaran uang giral. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum, bank kreditan rakyat atau BPR, dan bank campuran. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari lembaga pembiayaan dan investasi serta penjualan surat-surat berharga dan lembaga keuangan lainnya. Materi yang selanjutnya adalah asal mula kegiatan bank di Indonesia. Kegiatan perbankan diperkirakan sudah dikenal pada zaman Babilonia, Yunani, dan Romawi. Kegiatan pada zaman Yunani, penyimpanan harta benda di kuil-kuil kerajaan juga dilakukan disertai dengan pemungutan biaya penyimpanannya serta meminjamkannya kembali kepada masyarakat. Pada zaman Romawi, kegiatan perbankan bertambah luas, yakni dari tukar-menukar mata uang, menerima deposito, memberikan kredit, dan memberikan modal. Adapun di Indonesia, kegiatan perbankan berkembang sejak zaman penjajahan Belanda. Bank pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1827 yang bernama The Javers Bank. Pada tahun 1896, seorang penduduk pribumi bernama R. Arya Wirya Atmaja mendirikan sebuah bank yang diberi nama Hope and Spark Bank. Tujuan pendirian bank tersebut adalah untuk membantu masyarakat agar terhindar dari rentenir atau lintah darat.
Pengertian bank. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Sejarah bank di Indonesia. Jadi pada tahun 1746, VOC mendirikan The Bank van Lening untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia, namun tidak berjalan dengan baik. Kemudian pada tanggal 1 September 1752 didirikan The Bank Conan and Bank van Lening, namun juga sama tidak berjalan dengan baik dan bangkrut. Pada akhir abad ke-18, ada beberapa bank yang memiliki peran penting di Hindia Belanda. Bank tersebut adalah The Javas N.V., The Postpoorbank, Hulpenspoorbank, The Eskomto Bank and National Handelsbank, The Algemene Volkskredietbank, dan Netherlands Handelsmaatschappij. Bank Belanda berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal Bank Sentral Indonesia adalah The Javas Bank yang didirikan pada tahun 1828. Pemerintah Hindia Belanda memonopoli bank ini untuk mengeluarkan uang yang pengedaran uangnya ditangani oleh pemerintahnya sendiri, sehingga dikenal sebagai Bank of Issue atau bank sirkulasi. Meski belum menjadi bank sentral secara penuh, The Javas Bank memiliki fungsi sebagai bankir untuk pemerintah Hindia Belanda, karena bisa menjalankan beberapa tugas seperti mendiskonto wesel dan surat utang jangka pendek, mengeluarkan uang kertas, menjadi kasir pemerintah, menyimpan dana devisa, dan menjadi pusat clearing. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian Indonesia, bank asing lainnya akhirnya mulai beroperasi. Beberapa di antaranya yaitu The Chartered Bank of India, Australia, China, Hong Kong, dan Shanghai Banking Corporation, dan lain-lain. Menjelang Perang Dunia Kedua, Hindia Belanda melikuidasi 3 bank yang beroperasi pada saat itu. Namun ketika Jepang menguasai Asia Pasifik, bank-bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina dilikuidasi oleh pihak Jepang yang bertujuan mengendalikan seluruh keuangan pada satu bank, yaitu Bank Republik Indonesia atau yang sekarang kita kenal adalah Bank BRI. Setelah Indonesia merdeka, The Javas Bank mulai beroperasi kembali dan berfungsi sebagai bank sentral. Meskipun masih menjadi badan usaha swasta dan beberapa bagian sahamnya masih dimiliki oleh tangan asing, akhirnya pada tahun 1951, The Javas Bank mulai dinasionalisasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1946, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan izin pembukaan kembali Bank Belanda yang ada di Indonesia. Akhirnya pada tahun 1953, untuk memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian lainnya, ditetapkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 1953. Karena mengingat bahwa The Javas Bank masih berbadan hukum sebagai perseroan terbatas dan belum bisa leluasa dalam menerapkan kebijakan perekonomian. Pada tahun berikutnya, pemerintah Indonesia meresmikan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia. Namun sempat terhenti, akan tetapi bank tersebut beroperasi kembali setelah dibentuknya Perjanjian Renville. Dan pada akhirnya pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia didirikan sebagai bank sentral. Yayasan Pusat Bank Indonesia dilebur ke dalam Bank Negara Indonesia. Seiring waktu berjalan, pemerintah Indonesia melakukan pemantapan kedudukan Bank Negara dengan dilakukan konferensi meja bundar untuk mengubah fungsi Bank Negara Indonesia menjadi bank umum. Sejarah Bank Pemerintah. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI berdasarkan UU nomor 13 tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan UU nomor 23 tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari The Javas Bank yang dinasionalkan pada tahun 1951. Kondisi bank sebelum deregulasi dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari pemerintah. Tingkat inflasi yang tinggi secara kondisi ekonomi makro secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Kondisi bank sesudah deregulasi sangat berbeda antara periode sebelum deregulasi dan setelah adanya deregulasi dari pemerintah. Setelah adanya deregulasi, perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu keadaan yang terjadi sebelum deregulasi pada perbankan. Yang pertama, tak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Yang kedua, kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. 3. Bank banyak menanggung program-program pemerintah. 4. Instrumen pasar uang yang terbatas. 5. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit. 6. Sulitnya pendirian bank baru. 7. Persaingan antar bank yang tidak ketat. 8.
Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah. 9 prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. Dan yang terakhir yaitu mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah. Ciri perbankan setelah deregulasi. Ciri-ciri perbankan setelah deregulasi meliputi adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum, jumlah bank swasta yang bertambah banyak, tingkat persaingan bank yang semakin kuat, sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang atau SBPU, kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat, dan yang terakhir, mobilisasi dana sektor perbankan yang semakin besar.